Kembali kepada awal pengajian kita. Di dalam tauhid itu terbagi 3 hukum. Pertama hukum akal. Objeknya apa? Alam yang bisa kita jangkau. Apakah semua alam ini bisa dijangkau oleh alam pikiran manusia? Tentu tidak. Maka akal ini bermain pada sesuatu yang wujud terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat, akal tidak berfungsi. Akal tidak bisa memberi jawaban pasti sebagai solusi yang ada pada akal, tidak bisa, karena akal tidak mampu mencernanya. Contoh di alam yang lain, kita pahami ada alam jin, ada alam malakut, alam malaikat, ada fahla, ada surga, ada neraka. Kira-kira bisa nggak akal bisa mencerna begini fahlanya, begini azabnya? Ketika seseorang meninggal dunia masuk ke kubur, ditanya oleh malaikat, bisa nggak kita cerna? Kita membuat semacam jawaban ataupun rekayasa begini bentuknya di alam kubur, pertanyaan malaikat. Akal tidak mampu jika tidak ada wahyu, jika tidak ada hadis. Maka disitulah butuh perantara, butuh namanya tangga-tangga yang harus kita lalui untuk sampai ke arah itu. Kita hidup di masa para ulama mutaakhirin, tentu mengikuti jalur itu. Ulama mutaakhirin mengikuti ulama mutakadimin. Ulama mutakadimin akan mengikuti pola bagaimana ulama tabi'in. Berikutnya sampai kepada sahabat. Sahabat mendengar dari Nabi, Rasul terus menerima wahyu dari Jibril, Jibril menerima wahyu dari Allah. Kenapa derajat ini, alur ini, anarkis ini, aturan-aturan ini penting? Karena akal tidak mampu menjawabnya, akal tidak mampu mencernanya. Maka kalau begitu bicara surga, bicara neraka, bicara alam gaib, itu bukan fungsi akal. Maka nggak bisa surga neraka direkayasa lewat akal. Begini surga, begini kiamat, nggak bisa. Karena tidak ada gambaran alam pemikiran manusia begini. Karena sesuatu yang belum wujud, bagaimana kita gambarkan? Maka butuh yang lain untuk memberi berita yang asli. Apa benar kiamat itu ada? Allah kirimlah Rasul untuk menyampaikan bahwa kiamat ada, surga ada, neraka ada. Akal tidak mampu mencernanya. Itu hukum pertama wilayah akal. Kalau begitu akal punya keterbatasan dalam pola pikirnya. Kedua, di dalam tauhid namanya hukum adat. Hukum adat ini hukum alam. Yang namanya alam adalah objek kajian. Bahkan kita nyotakun nuronyodunya karena nadunya kan. Mamiodonya hananya keban takut. Miyamanat alam buminya, alam langit ini, ada planet ini, Merkurius, Saturnus dan seterusnya lah nama planet. Kenapa manusia itu bisa menamakan itu? Karena ada benda, ada objek dia. Tentu objek ini berlaku teori adadiah. Air sifatnya cair. Ketika benda kita masukkan ke dalam, tenggelam. Itu adat, hukum adat. Angin bisa kita masukkan dalam benda. Angin berat atau tidak? Bagaimana kajian kimia dalam fisika? Lalu angin punya kekuatan tidak? Diteliti menurut alam, ada kekuatan. Kita lihat ban mobil, ketika dikempes dia tidak fungsi kan? Tapi ketika dia punya angin bisa menahan bertonton kan? Ibahan metau mehan angin bisa kan? Watik angin mutonton itu. Di angin itu ada kekuatan, itu ada dia. Pesawat bisa terbang secara adadiah karena mendesain oleh para arsitektur bahwa bagaimana baling-balingnya, bagaimana sayap pesawat. Dia melihat contoh di burung-burung sebelum pesawat dia buat. Ini diteliti bertahun-tahun, berpuluh tahun, bagaimana pesawat bisa terbang.
Ada meninggalkan landas, tidak perlu meninggalkan landas, butuh cepat. Coba kita lihat, ada Garuda, dia butuh landasan yang tinggi. Pesawat tempur kenapa tidak butuh lahan yang tinggi? Heli kenapa tidak butuh lahan yang tinggi? Ada burung, coba kita lihat. Ada burung di dalam bangau lah. Pakan jiwati ini kau hanya nafsu, butuh landas. Coba Tulunya burung pipit ya. Cerai dung gitu lagi pesawat tempur. Kenapa bisa dendeng? Kenapa bisa masuk ke mana saja? Para peneliti meneliti, kenapa ada alam? Itulah hukum adat. Dia teliti. Maka dalam teori ilmiah, apa yang dilakukan oleh manusia ini tidak dimulai dari nol. Semua ada contoh. Bahkan jadi pegang pesawat karena ada dinding. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan. Kita lihat bunyi ayat. Amsaluna dharibuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Aku jadikan benda ini sebagai pola pikir buat manusia, agar dia mencontoh, agar dia menggali potensi ini. Lalu dia olah. Lahirlah pula adanya misalnya mobil tang. Kenapa dia bisa berjalan di lam-lam bruh je? Ada sepahulian kan? Keren. Sepahulian dan contoh aja ini Jepang. Pandai pahulian aja. Kita liti. Oh lahirlah motor tang. Semua ada contoh. Itu namanya adat. Tapi ingat, ada hukum ketika disebut hukum hakikat. Hukum hakikat ini di akal tidak ada, di adat tidak berlaku. Kembali ke teori tadi. Sebuah pesawat bisa terbang karena didesain baling-balingnya. Kenapa sih Nabi Sulaiman alaihissalam bisa sekejap dia bisa terbang? Kan tidak punya sayap. Nabi Daud alaihissalam benda yang keras ketika dia pegang menjadi cair. Secara adat tidak mungkin, harus kita bakar dulu. Pandai datoi busonya lumit. Bahkan Nabi Allah Daud alaihissalam mana pakai api geman dan lumit. Lihat lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi teori air adalah cair. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilullah berjalan di atas air. Siapa Nabi Musa? Kenapa bisa? Sifat air cair. Tapi kenapa Nabi Musa tidak tenggelam? Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api, kenapa tidak terbakar? Dalam ilmu adat, dalam ilmu teori, dalam ilmu alam, benda yang kita lempar ke dalam api hangus dia, jadi bara dia. Kenapa Nabi Ibrahim hanya duduk? Bukankah itu hukum hakikat? Inilah dalam kajian tauhid, hukum akal, hukum adat, hukum hakikat. Di mana hukum tatamakun pada Allah? Jahit, maka Allah bisa membalik dunia ini dengan kun fayakun, jadi maka jadilah.